Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Halo, selamat pagi murid-murid hebat. Yeay, kembali lagi kita belajar bersama dalam pelajaran fikih. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber hukum Islam. Apa aja sumber hukum Islam? Ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dasar penggunaan sumber hukum Islam. Sumber hukum dalam Islam telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Mu dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikianlah lebih baik bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana yang bermakna bacaan. Menurut istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan tertulis pada lembaran-lembaran mushaf. Cara Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi, sehingga Nabi mengetahui dan menghafal benar kata-kata itu. Wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincing lonceng, dan malaikat menampakkan dirinya dalam wujud aslinya. Pembagian ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, Makkiyah, yaitu turun ketika Nabi Muhammad di Mekah. Ayatnya pendek-pendek, umumnya diawali dengan kata Ya ayyuhan nas, berisi masalah keimanan, ancaman dan pahala, kisah umat terdahulu, dan budi pekerti. Yang kedua, Madaniyah. Ciri-cirinya adalah yang pertama, turun ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Yang kedua, ayatnya panjang-panjang. Yang ketiga, umumnya diawali dengan kata Ya ayyuhallazina amanu. Yang keempat, berisi tentang hukum-hukum syariat. Isi-isi atau pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, prinsip-prinsip akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, janji-janji dan ancaman Allah. Yang ketiga, kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang keempat, hal-hal yang akan terjadi di masa datang. Yang kelima, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Yang keenam, sunnatullah atau hukum Allah yang mengikat pada keseluruhan ciptaannya. Fungsi Al-Quran. Beberapa fungsi Al-Quran diantaranya, yang pertama, hudan, yaitu petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, rahmat, artinya kasih sayang Allah kepada umat manusia. Bayyinah, yaitu bukti penjelasan tentang suatu kebenaran. Yang keempat, furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram, serta yang dilarang dan yang diperintahkan. Yang kelima, mau'izah atau pelajaran bagi manusia. Yang keenam, syifa, artinya obat untuk penyakit hati. Yang kedua, hadis. Pengertian hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu jadid atau baru, qorib atau dekat, dan khobar atau berita. Adapun pengertian hal hadis menurut istilah ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, dan sebagainya. Dalil hadis sebagai dasar hukum Islam. Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda, Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu kalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya,
yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qauliyah atau perkataan, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, hadis takririyah atau ketetapan, yaitu perbuatan atau ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad SAW tersebut dipandang sebagai persetujuan. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayanut takrir, yaitu menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Yang kedua, bayanut tafsir, yaitu menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan memerinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Yang ketiga, bayanut tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh pada masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, ijtihad. Pengertian ijtihad secara etimologis adalah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya penumpahan segala upaya dan kemampuan. Sedangkan secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam hukum syara yang bersifat amaliyah. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Persyaratan melakukan ijtihad. Yang pertama, menguasai ilmu alat. Yang kedua, menguasai Al-Quran yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Yang ketiga, menguasai sunnah atau hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam kedua. Yang keempat, mengetahui ijma' ulama. Yang kelima, mengetahui qiyas. Yang keenam, mengetahui maqasid al-syariah. Yang ketujuh, mengetahui ushul fikih. Yang kedelapan, mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. Lapangan ijtihad. Yang pertama, masalah yang ditunjukkan oleh nash yang zani atau tidak pasti, baik dari segi keberadaannya atau wurud maupun dari segi menunjukkan terhadap hukum atau dalalah. Yang kedua, masalah baru yang belum ditegaskan hukumnya oleh nash. Yang ketiga, masalah baru yang belum diijma'kan. Yang keempat, masalah yang diketahui ilat hukumnya seperti muamalah. Metode-metode ijtihad. Dalam melakukan ijtihad, para ulama dapat melakukan ijtihad menggunakan metode. Yang pertama, ijma'. Yang kedua, qiyas. Yang ketiga, istihsan. Yang keempat, maslahah mursalah. Yang kelima, istindab. Yang keenam, mazhab sahabi. Terima kasih. Sekian ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.